Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, Zat yang kita sembah. Kita bersyukur pada hari ini Allah telah meringankan langkah kaki kita untuk hadir ya di majelis yang mulia ini di Shisha TV bersama dengan dua dai berbagi. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada jamaah Zoom-nya yang telah mengikuti. Kemudian juga bapak-bapak dari majelis Kopi Uduk, Kongko Koko pikirin urusan dunia dan akhirat. Salawat serta salam tidak luput senantiasa kita sampaikan, terucapkan dari bibir kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita membuka acara ini yang di rumah juga, yang mengikuti melalui Zoom dengan membacakan surat Al-Fatihah. Harapan kita Allah memberikan ridhonya, memberikan keberkahannya dan rahmatnya, sehingga materi kita pada malam hari ini akan bermanfaat secara optimal pada kita semua. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam ini kita akan membahas tema yang sedang hangat-hangatnya sekarang ya, terkait dengan aliran sesat. Kita tidak merujuk pada satu, tetapi nanti akan kita bahas lebih kepada ciri-ciri ya tentang aliran sesat, sehingga jamaah sekalian ya bisa memahami gitu. Ya, mana aliran-aliran yang sudah keluar dari koridor Islam. Nah, sehingga ketika muncul aliran-aliran baru, ya kalau sekarang mungkin yang sedang hangat adalah Az-Zaitun, nah kita bisa tuh memahami ini aliran sesat ataupun bukan. Karena ada mungkin ya kalau kita melihat adanya polemik, maka judul kita adalah polemik aliran sesat. Seringkali mungkin kita dikaburkan oleh pemahaman-pemahaman yang disampaikan juga oleh pihak-pihak yang berasal dari dunia akademis ataupun ya dari dunia, dari tokoh dalam tanda petik ya, tokoh Islam gitu, yang dianggap tokoh Islam. Nah, kemudian memiliki perbedaan-perbedaan pendapat tentang aliran sesat. Nah, oleh karena itu inilah yang akan kita bahas nanti, dan kita akan mengangkat ciri-ciri aliran sesat yang memang sudah ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun sebelumnya mari sama-sama kita tenangkan hati kita supaya kita lebih adem, supaya kita lebih fresh dan juga lebih terbuka hati kita untuk memahami dan menilai ya secara fair, ya secara objektif tentang materi kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita dengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhayyad Ali. Silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن
سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون بسم الله الرحمن الرحيم من يضلل الله فلا هادي له فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai mungkin sedikit evaluasi ya tentang kegiatan kurban beberapa waktu yang lalu yang telah dilakukan di jamaah majelis Kopi Uduk. Ya mungkin bisa disampaikan gimana? Ya. Yang jelas ya kemarin berapa ininya? Iya tuh. Iya maksudnya Kenapa nggak bisa jelas? Karena emang nggak ada tuh. Jadi dari sore kita tunggu-tunggu ya. Alhamdulillah ta'adus bin nikmat. Hari Jumat lalu hari kedua kita menjadi panitia ya, penyelenggara, penerimaan dan penyaluran. Jadi dari sini juga dari sekitar komplek juga dari luar komplek. Jadi 6 sapi dan 11 kambing. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2/3 hari selesai dan terlaksanakan amanah-amanah jamaah. Alhamdulillah. Nah mungkin sedikit ini strategi kali Kimo. Kemarin kan kebetulan saya ada ngisi acara di rumah RSUD Jagakarsa. Jadi setelah Idul Kurban ya itu karyawannya membuka tabungan. Jadi tabungan untuk kurban tahun depan Pak. Ya. Nah saya pikir ini mungkin bisa juga buat Majelis Kopi Uduk ya Pak Andre ya. Ya, jadi dibuka tabungannya ya kan silakan aja udah dicicil. Nah khusus memang buat ya kemarin sudah kita depan. bahas, memang kita menyangka sebulan persiapan itu cukup, ternyata sudah kalah cepat, kalah start. Jadi kemarin sudah dibahas, insya Allah setahun ke depan dimulai dari minggu kemarin kita akan supaya lebih ramai lagi nanti. Ya tabungan ya. Ya. Kita bisa mungkin nyimpannya di Bang Iwan barangkali. Ya. Minimal yang paling utama adalah pasang niat kuat, kemudian prinsip nanti teknisnya nanti bisa kita kerjakan bersama. Oke.
Baik, alhamdulillah. Nah, kita masuk pada materi kita yang membahas tentang polemik. Kenapa ini menjadi kata depannya adalah polemik? Polemik ini biasanya adanya sesuatu yang dibicarakan, yang hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, ya, dan ini bisa ada silang pendapat gitu, sehingga memunculkan beberapa pandangan. Nah, itu namanya polemik tuh, ya. Pandangan-pandangan inilah yang kemudian, ya, yang mengangkat aliran sesat ini dari berbagai sisi. Nah, kalau salah satunya mungkin saya prolog, nggak apa-apa Kimo ya? Boleh. Ketika misalkan di TV One ya terjadi silang pendapat ya antara Kiai Holil dengan salah seorang pemateri di sana yang berasal dari kampus UIN juga, ini kampus saya ini, ya kan? Nah, yang kalau menurut saya ini pembelajaran yang baik buat kita gitu. Nah, ketika di sana itu ada ungkapan dari dosen tersebut, dosennya di dakwah pula sama, ada dari jurusan saya juga ini. Jadi bahwa apa salahnya gitu seorang Panji Gumilang kemudian meniru sholatnya seperti yang terjadi di Mekah. Ya kan, kalau di Mekah itu kan kalau kita sholat di sana kan ya jangankan gitu, orang bersentuhan aja ketika tawaf pasti bersentuhan itu. Nah, kemudian nggak bisa diatur di sana, mungkin sholatnya bisa jadi terjadi sejajar antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian itu fenomena ataupun apa yang terjadi di sana, kemudian dibilang apa salahnya, kan ada contohnya, kemudian dipakai juga di sini. Nah, itu yang dan kemudian ada satu kata yang menurut saya ini cukup menggelitik gitu, ya. Jadi di sana disampaikan bahwa tidak berhak gitu manusia, ya MUI kan bagaimana adalah para ya kiai dan manusia juga ya, mengatakan bahwa aliran tersebut sesat, biar saja Allah yang menghukumnya nanti, begitu bahasanya. Nah, ini kan jadi kalau kayak begini akhirnya bahayanya adalah setiap orang bisa ini Pak, bisa membuat semacam tata cara ibadah tersendiri gitu, ya, menurut pemikiran, menurut apa yang dia lihat. Sebenarnya saya pengen memberikan contoh yang mungkin yang sama tapi kemudian efeknya berbeda. Contohnya gini Kimo, kalaulah misalkan dianggap apa yang terjadi di Mekah itu kemudian bisa diterapkan di Indonesia kapanpun waktunya, ya, soal masalah hukumnya sudah jelaskan sama Kiai Holil, nanti Kimo juga barangkali bisa menjelaskan lebih detail bahwa itu tidak semerta-merta kemudian bisa berlaku dimanapun. Nah, oke lah kita ambil misalkan ya apa yang ada di Mekah pada saat itu bisa kemudian dicontoh, contohnya bisa bahaya Pak. Di Mekah itu tanah haram itu tidak boleh yang namanya dimasuki oleh orang non-Islam, benar nggak? Betul nggak Pak? Coba kalau itu diterapkan di Indonesia Pak, di Aceh misalkan, apa yang terjadi? Bisa perang. Misalkan di Aceh, kenapa? Oh, saya ngikutin di Mekah, kenapa? Di Mekah orang non-Islam nggak boleh masuk, di Aceh juga begitu. Nah, kalau merujuk apa yang dia sampaikan, artinya apa yang di sana kemudian boleh kita terapkan, wah ini bisa bahaya. Nah, jadi tidak bisa kemudian bahwa ibadah itu improvisasi, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang dia lihat kemudian dia terapkan, sesuai dengan pemahaman sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu, kenapa kemudian MUI membuat kisi-kisi, membuat kriteria, membuat ciri-ciri, membuat pagar, ya, mana yang disebut dengan aliran sesat. Iya, berarti aturan. Mana sih sebenarnya yang menjadi patokan bagi umat Islam sehingga umat Islam itu bisa mengatakan, bisa mencirikan, bisa melihat, oh ini adalah aliran sesat tanpa harus ada polemik, silang pendapat. Nah, ini sebenarnya yang ingin kita bahas. Oke, boleh satu-satu kita akan itu, Emo ya. Boleh. Nah, dalam ketentuan ataupun fatwa MUI itu menghasilkan atau merujuk kepada 10 poin penting, ya, yang bisa menjadi rujukan, menjadi ciri aliran sesat. Yang pertama adalah mengingkari salah satu dari rukun iman yang ke-6. Apa maksudnya? Ya, kalau saya gitu doang Pak, enak kan? Apa maksudnya?
Gimana kalau kita lempar lagi ke jamaah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga agak aneh, jangankan tentang tema ini, ya sampai hari ini kenapa juga sorban Ustadz Gusur ada di sebelah kanan gitu. Biasanya diliket sama kayak begini itu Ben, biar nggak diaku aliran sesat. Ya. Jadi 165 kita sering lihat ada apa ISQ ya. Ya, satunya ihsan, 6-nya rukun iman, dan 5-nya adalah rukun Islam. Ini kan sebenarnya slogan atau sebuah moto yang sangat baik untuk pengenalan. Sampai orang mau taruh di sebagai nama gedung, kemudian plat nomor mobil, kemudian juga nomor-nomor hoki ya menurut mereka ya. Jadi nomor-nomor yang sekiranya sebenarnya bukan hoki, mengajari dia supaya ingat kepada ihsan, iman dan Islam. Bahwa orang yang kuat kepada hal yang tadi seperti rukun Islam, ya kalau dalil tentang rukun Islam itu kan sudah jelas tuh. Ya, bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dalilnya rukun Islam tuh. Jadi 5 ini ketika dikerjakan sempurna Islamnya. Ketika tidak dikerjakan belum sempurna. Maka sambil mengarah kepada kesempurnaan rukun Islam, ya kita mengisi kisi-kisi yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah yang fadilah. Ya. Kemudian pada rukun iman kan Allah sudah menyebutkan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu salah satu daripada penguat daripada rukun iman. Ya, itu pun nggak boleh kurang. Kurang satu, nggak sempurna juga imannya. Ya, meskipun iman itu sendiri adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal a'malu bil arkan. Iman secara terminologi adalah janji lisan yang dibenarkan oleh hati diamalkan dengan perbuatan. Kemudian rukun-rukun pondasinya adalah tadi yang 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasulullah yang telah diturunkan, yang telah diutus, percaya kepada kitab-kitab termasuk mushaf, kemudian kepada kodo dan kodar, pada hari kiamat kodo dan kodar. Ya. Nah ini ketika salah satunya kurang, otomatis akan mempengaruhi kepercayaan dan keimanan dia kepada rukun yang lainnya. Tidak percaya kepada malaikat, loh Quran menyebut tentang malaikat. Tidak percaya kepada Allah apalagi. Tidak percaya kepada nabi-nabi, Al-Quran isinya menceritakan itu. Bahkan Islam berkesinambungan dari manusia pertama sebagai nabi sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak percaya pada kitab, loh para Rasul itu membawa apa? Ya, tidak percaya pada hari kiamat, oh ini ujung dari perjalanan manusia hidup di dunia. Tidak percaya pada kodo dan kodar, terus orang tuh mau protes terus kepada Allah. Jadi 6 ini sangat kuat sekali, mualat, kemudian juga saling mualak, ya saling berkaitan. Ya, ketika salah satunya ada yang kurangi atau diganti atau ditambah, maka otomatis ya kerusakan iman dia secara harfiah juga secara etimologi dan terminologi. Maka penjelasan dari MUI yang pertama ini adalah sebagai basic seperti pada Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau orang Islamnya ya dia tidak boleh menyimpang daripada rukun iman yang 6 gitu. Iya. Nah mungkin dulu Bapak kita pernah dengar Pak ya adanya aliran ingkar sunnah. Ya enggak? Ingkar sunnah itu adalah aliran yang mengingkari sunnah gitu. Jadi hanya percaya kepada Al-Quran. Nah artinya ketika percaya kepada Al-Quran, tidak mempercayai kemudian siapa yang membawakan Al-Quran kepada kita, ya Rasulullah SAW. Nah artinya ya bagaimana itu kita bisa sampai? Secara umum kelompok ingkar sunnah itu karena mereka salah memahami tentang derajat hadis dari sunnah-sunnah Nabi. Ketika salah pemahamannya, salah pola pikirnya,
salah pola pikirnya, salah jalannya. Gitu. Maka bagaimana orang itu bisa berjalan dengan baik kalau polanya salah? Bagaimana pola itu juga akan benar kalau ternyata pemahaman sebuah retorika hidup juga salah. Jadi kemana-mana. Saya pernah menyampaikan pola pikir seperti orang yang membidik sebuah sasaran dalam ketika menembak. Kakinya di sini, tangannya kuat memegang senapan, kemudian bidikannya lurus dan tidak ada yang goyang. Benar-benar kokoh tuh pegangan semua dari ujung rambut sampai juga kaki. Ketika pelatuk ditarik, kena sasaran. Sekarang yang kedua, ketika orang itu tidak pindah dari tempatnya, tetap kakinya di situ, tangannya juga posisinya di situ, bidikannya juga dengan bidikan yang sama. Tapi ketika goyang, dia nggak pindah tempat, tapi goyang. Di sini goyang sedikit, kira-kira nyampenya jauh nggak? Jauh. Begitu juga pola pikir. Pemahaman yang salah akan membuat pola pikir juga salah. Pola pikir yang salah maka akan mengambil tindakan yang salah. Kalau salahnya pada bidikan paling 4, 3, 2 meter saja. Tapi kalau pemahaman kepada agama yang salah, pola pikir yang salah, kemudian jalan yang salah, dia tidak hanya salah melaksanakan, bahkan bisa berbalik arah melawan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu. Makanya doa kita kan, Allahumma faqqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Doa kita itu buat kita. Doa buat anak juga begitu. Anak biar pinter, cerdas urusan agama. Doain istri kita, doain juga keluarga kita. Allahumma faqqihna fiddin. Ya Allah, kokohkan kami. Beri pemahaman kuat pada urusan agama. Wa'allimna ta'wil. Ajari kami bagaimana untuk bisa menangkap ta'wil atau ajaran-ajaran gitu. Ya. Nah, orang yang ingkar sunnah merasa bahwa Quran ya dari Allah. Sunnah dari manusia, ada kekurangannya. Karena manusia juga basyarun la kal basyar, itu mungkin diterjemahkan oleh mereka. Manusia Muhammadun basyarun la kal basar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak sama dengan manusia lain. Mereka menggarisbawahi ya Rasulullah bagaimanapun Nabi dia manusia. Sehingga akhirnya ya dia merasa bahwa hanya Quran yang patut untuk diikuti. Dia lupa bahwa ayat Quran menyebutkan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan, dilakukan, gerak badan diamnya Nabi, ya, yang semua keluar dari Nabi, tidaklah kecuali itu menjadi wahyu. Berarti, ya saya mendapatkan pengajaran dari guru-guru bahwa Al-Quran dan hadis serta sunnahnya Nabi itu derajatnya sama di hadapan Allah. Ya, ada yang cara menyampaikan, kalau Quran ketahuan lewat malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, tapi hadis itu Nabi saat diam kemudian ada sesuatu yang bergetar dari telinganya. Ada Nabi ketika tidur kemudian masuk itu di sini seperti ilham, ya. Kemudian keluar dia berucap gitu. Hanya karena sebab keluar redaksinya dari baginda Rasulullah SAW, kemudian orang menafikan bagaimana derajat hadis jauh dari Al-Quran, sehingga dia membuat sebuah gerakan ingkar sunnah. Padahal hadis dan Al-Quran itu sama-sama dari Allah, hanya redaksi yang berbeda. Quran dengan majazi, ma'ani, mabadi, dengan mantik dan balagoh, dengan kalimat-kalimat syair yang indah. Al-Quran redaksi dengan bahasa-bahasa Arab yang memang sangat fusha sekali. Ya, artinya orang yang belajar langsung kepada Allah. Lah, sahabat saja belajar mereka kepada Rasulullah. Rasulullah saja untuk kepada Allah belajar ke siapa? Malaikat Jibril. Itu yang dicintai, yang cikal bakal semesta alam. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah nih. Ya dalam hadis qudsi, kalau bukan karena engkau, nggak akan kuciptakan semesta alam. Yang cikal bakal semesta itu diciptakan aja, perlu perantara itu malaikat Jibril. Lah kita ini ponakan Nabi aja bukan. Ya, temen nongkrongnya malaikat Jibril aja bukan. Bisa-bisanya dilangsung ke Quran. Sementara Quran, nah Quran itu bahasanya Allah. Kita menyebutnya adalah kalam ilahi. Orang menyebutnya pembacaan kalam ilahi. Bagus untuk mengangkat derajat Quran dengan nama itu. Akhirnya orang nggak paham. Coba kalau besok-besok diganti kayak Ustadz Guswar kan suka bawain pembacaan obrolan Allah. Wah, contoh itu mungkin lebih gampang diterima. Tapi mungkin sebagian sisi orang menyebut, ini kok obrolan. Karena sebenarnya ketika kita baca Quran kan Allah sedang ajak ngobrol kita.
bahasanya Allah, ucapannya Allah, obrolannya Allah. Ya. Yang ngerti Quran sebenarnya Pak harusnya Tuhan lagi. Yang mengerti Al-Quran harusnya Tuhan lagi. Karena Tuhan itu tidak ada lagi kecuali Allah. Ya. Dan diturunkan kepada manusia, maka butuh perantara, yaitu malaikat Jibril. Diajarin pelan-pelan baru sampai Nabi dengan tanda-tanda, dengan jeda, dengan ditermin atau segala macamnya. Ya, sebanyak 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau Nabi saja belajar Quran turunnya sesuai dengan peristiwa hampir 23 tahun. Ini kelompok kok bisa-bisanya langsung belajar ke Allah itu? Kudu berapa ratus tahun gitu. Jadi alangkah kalau saya bilang menistakan, menafikan, ujung-ujung adalah orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong itu. Amin. Ya mungkin kalau kita lihat juga merujuk pada dalil Al-Quran kan disebutkan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai aku, maka ikutilah. Ini kan Allah sudah menyampaikan seperti itu gitu loh. Kalau kau mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti aku. Nah, kalau kau mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi seperti itu. Nah ini otomatis sebenarnya menjawab tadi satu, ini baru satu ya yang kita bahas. Ini petunjuknya, ini loh aku daminya kata kalau bahasa Nabi. Ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Quran. Bagaimana lihat Quran? Lihat Rasulullah. Bagaimana lihat Rasulullah? Lihat Al-Quran. Begitu. Ya, kira-kira kita mirip kemana ini ya? Saya yang nanya malu ini ya. Ya jauh. Karena khuluqul Al-Quran isinya obrolan Allah. Ternyata Nabi ketika ditanya Aisyah bagaimana perilakunya, ya itu Quran itu. Berarti kan sudah menyatu. Kalau bahasa orang-orang hakikat nih maaf. Kalau kita sudah mengerjakan apa yang Allah minta dalam Al-Quran, semua poin-poin kecil besar hak-hak Allah dikerjakan, yang menjadi maunya Allah disampaikan, dia lahir batin bekerja kemudian sebagai wakil Allah atau khalifah dalam Al-Baqarah 30, maka kita menjadi Allah kecil katanya. Ya, kalau orang nggak paham, aliran sesat lagi nih. Allah kecil, Allah cuma satu kalau kecil. Artinya apa? Gerakannya semua gerakan Allah. Gitu. Nah kita mungkin nggak harus ke sana, minimal miring-miringnya, condong malaya milu mailan, condong gimana caranya? Nah, rukun Islam yang 5 digenggam dengan baik, rukun iman yang 6 digenggam dengan baik, ihsan dengan genggaman yang baik, udah nggak usah aneh-aneh gitu loh. Karena apa? Saya melihat contoh-contoh orang yang membuat sesuatu yang baru, ya biasanya ada yang ekonominya kelebihan kemudian sensasi. Ini bicara tentang kasarnya. Ada orang yang memang ekonominya kurang kemudian dia membuat sesuatu yang baru dalam rangka untuk mencari masa, ujung-ujungnya adalah tadi kotak amal. Ada yang memang human error. Ya, saya nggak nyebut ini. Kalau yang saya lihat, ya, yang saya lihat dari beberapa data sederhana yang lagi viral ini, saya lihatnya human error. Iya. Human error. Dia nggak tahu karena sesungguhnya orang yang membuat aliran sesat itu dia karena ya fitughyanihim ya'mahun, tadi ayatnya saya baca. Ya taroddaduna tahayyuron. Bolak-balik ya taroddad. Ya murtad itu asal kata ya taroddad, bolak-balik. Ya taroddadud, berbolak-balik, tahayyuron, keder. Iya, keder. Tahayyuron tuh kalau bahasa santri, fit tahayyur wa tadzugdzug. Gelisah, galau, berbulak-balik. Gimana ya? Nggak ketemu jalan. Kalau kita kan punya masalah, ini begini. Nih gue tahun ini nih. Tapi, ntar tunda deh. Tapi poinnya kalau tahayyurut wa tadzugdzug atau ya taroddaduna tahayyuron dalam bahasa Al-A'raf 186, dia nggak ketemu, dia sendiri nggak sikoh, dia nggak pede. Saya harus bagaimana? Tapi dia gimana caranya harus terlihat eksis di depan orang, gak mau terlihat ada jeda kekurangannya. Kalau dia kelebihan uang, dia tetap ingin menjadi figur. Kalau dia kurang uang, gimana caranya supaya orang tetap percaya, supaya uang tetap ngalir. Kalau dia memang human error, dia bagaimana caranya aktif aja. Nyampe gak nyampe gak penting, yang penting dia bisa
beraktivitas, menyampaikan semua. Nah, yang paling bahaya adalah di sekitarnya orang-orang yang tidak mengerti, artinya ada kebodohan, kemudian kemiskinan. Kemudian melihat ada orang yang bisa ngomong, bicara sedikit, atau punya kelebihan uang bisa berbagi. Nah, harismatiknya orang figur human error atau yang membawa aliran sesat ini, sehingga akhirnya ta'assub, bukan ittiba kepada agama. Apa itu ta'assub? Mengikuti, ya, melaksanakan apa yang memang dia dapatkan itu, nggak ngerti pokoknya judulnya mau ustadz mau apa, yang penting ngikut aja salah bener. Ya, sementara yang ya kalau taklid tuh mengikuti nggak tahu dalil. Kalau ta'assub tuh lebih kepada figurnya, kelompoknya, benderanya, warnanya. Kalau taklid tuh mengikuti apa saja tanpa dalil. Kalau ta'assub tuh orangnya salah benar diikutin, kelompoknya salah benar diikutin, benderanya warna apa, yang penting dia ikuti itu. Sementara yang diperintahkan kepada kita adalah dalam beragama ittiba. Ya, sebagai Nabi menyebutkan ittabi sunnati wa sunnata khulafa rasyidina min ba'di. Ikutlah sunnahku dan sunnah 4 khalifah ya ar-rasyidina setelah aku. Nah, ini butuh proses. Maka saya agak salutnya juga kepada orang yang membuat ungkapan-ungkapan statement seperti aliran-aliran sesat yang kita lihat nih, dia kelebihan tenaga itu aja. Kelebihan vitamin, kelebihan energi gitu. Dan ujung-ujungnya saya malah melihatnya adalah kasihan ya. Kasihan. Pertama akidahnya rusak tanpa diganggu orang, dia rusak sendiri. Kemudian ujung-ujungnya adalah tadi. Ya tarodadun tadi. Ya, bisa jadi keder itu bahasa Arab loh. Iya. Insyaallah. Kedar tuh bolak-balik. Iya. Akhirnya nyampe ke Pekayon keder gitu. Baik. Sesuai dengan nama dar. Ya. Dar itu rumah. Rumah itu dalam bahasa Arab kan darun, baitun, maskanun, manzilun. Manzilun tempat turun. Turunnya hidayah, rezeki, turunnya juga berkah, turunnya keselamatan. Kemudian apalagi maskan, tempat tenang, nyaman, maskan. Terus ada baitun, bata yabitu baitan, tempat nginep. Ya, mabit itu bait, asal katanya bata yabitu baitun, rumah. Kemudian dar, tempat berputar. Ke dapur, ke sumur, ke ruang tengah, ke dapur, sumur, itu dar, tempat berputar. Ya, tapi dipakai oleh kita misalnya contoh darus syafa'ah. Ya, negeri, perkampungan, rumah, komplek syafa'ah, kumpulnya syafaat begitu. Masya Allah. Nah, jadi jangan heran ya Pak ya, kalau ternyata beberapa aliran sesat misalkan juga diikuti oleh orang-orang yang kita anggap memiliki intelektualitas yang tinggi. Karena ternyata tingkat intelektualitas tidak berbanding lurus dengan tingkat keyakinan orang. Jadi ketika orang itu sudah memang istilah buta dalam mengikuti, ya itu bisa jadi logikanya itu tidak berbanding lurus, ya kayak misalkan yang menggandakan uang, nah itu kan banyak. Kalau kita lihat ada juga orang-orang yang memang sudah bergelar, bertitel gitu ya, secara akademis sebenarnya dia sudah memiliki derajat tingkat yang tinggi, tapi kenapa masih juga akhirnya terpengaruh sama hal-hal seperti itu. Jadi memang aliran-aliran sesat ya yang kita sebut dengan aliran sesat itu tetap ada peminatnya. Nah justru ini yang kita bicarakan, dan juga kelihatan sekarang di Zoom nih banyak yang ini ya, yang baru kelihatannya ya, sahabat-sahabat kita ini. Ini ada dari Lembata, kayaknya dari Lembata kayaknya ada ya, dari sekitar Kupang ya, NTT ya. Kemudian juga dari mana lagi nih? Ya, selamat bergabung, dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan barangkali di daerah Anda barangkali menemukan ini yang kayak begini nih, gimana melihatnya, itu bisa disampaikan. Jadi yang jelas gini, Ustadz Guswar, bahwa aliran sesat itu sunnatullah, bukan berarti memang sunnah dari Allah. Dari dulunya sudah ada. Kita ingat ketika Rasulullah wafat, ya kemudian Umar kelayaban bawa pedang, ya man qala Muhammad dan qad mata, siapa yang sudah ngomong Nabi Muhammad meninggal saya tebas betul akhirnya. Sampai akhirnya kelayaban bawa pedang nggak terima gitu. Dengarlah pidatonya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya.
Ya, ayuhan nas inna Muhammadan qad mata wa may yamudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa may ya'budullah fa innallaha hayyun la yamutu abada. Ya, itu wahai manusia, sesungguhnya Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Muhammad, ya Muhammad telah mati. Ini dari pidatonya ya. Bukan kita nggak sopan ngomong Sayyidina. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah seluruhnya hidup. Selama-lamanya tidak akan pernah mati. Baru tersadar Umar. Kemudian nggak lama terpilihlah Abu Bakar jadi khalifah. Karena ada yang paling negor kayaknya. Iya, berani. yang bisa negor pidatonya Abu Bakar doang. Luar biasa. Nggak usah bawa pedang aja, setan aja takut. Ya, enggak, artinya gini Pak, apa ya, mohon maaf, boleh gak kita melihat dari sisi yang lain, maksudnya gini Kimo, saking shocknya Umar itu, ya kan, akhirnya kalau kita melihat kan, sepertinya logikanya jadi blind gitu. Jadi begitu gitu loh. Iya. Seorang, sekali lagi mohon maaf, tidak berarti, ini hanya ini dua hal diskusi. sebenarnya, bukan Ya. berarti shock aja, karena belum dapat kabar. Saat itu ketika Rasulullah wafat itu Sayyidina Abu Bakar lagi di luar malah. Lagi di luar. Ya, lagi di luar Madinah. Ya, kemudian datang dan langsung menemui jasad jenazah Rasulullah. Sementara Umar bin Khattab itu belum. Meskipun ada di Madinah belum nemuin. Jadi waktu omongan begitu, ya, itu belum melihat secara langsung. Iya, contoh lah misalnya kayak Ustadz Guswar mau datang, terus Ustadz Guswar nggak datang, terus saya yang nungguin nih misalnya. Nungguin, siapa yang ngomong Ustadz Guswar datang, orang dia mau datang, gue tampol nih, kayak gitu bahasanya gitu loh. Ya sama waktu bahasa sederhananya gitu ya. Kejadian waktu kemudian tadi bisa jadi shock, diingatkan lagi. Jadi dua hal, satu karena beritanya bisa jadi belum benar, marah, atau nggak terimanya dia gitu loh. Karena sedang luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab itu. Nah, saya sedang menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiqnya nih, kenapa jadi ceritanya ke situ ya. Ya. 3 tahun menjadi khalifah, tahun pertama ketika Rasulullah wafat, ya banyak orang murtad. Lah Nabi kok mati ya? Kemudian mereka melihat ada agama lain punya Nabi nggak mati, tapi naik. Isa al-Masih. Nabi kok mati? Harusnya nggak mati. Padahal nabi-nabi yang lain sebelumnya juga semua mati. Nah, nabi-nabi kan mati. Ya, kecuali dengan kisah-kisah yang tertentu seperti Nabi Isa, kemudian Nabi Yunus, Nabi Idris yang katanya memang diangkat. Ya Allah a'lam bishawab. Kemudian tahun kedua masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada aliran sesat dan nabi palsu. Jadi dari dulu udah ada. Ada 6 ya Ustaz Zaki kurang lebih di masa itu. Di antaranya ada Musailamah al-Kadzab yang paling tenar sekali. Ya. Kemudian ada aliran-aliran sesat, dari dulu sudah ada. Dan ada pengikutnya. Dan ada pengikutnya. Mereka memang harismatik. Ya seperti Ustadz Guswar ini harismatik dia. Saya nggak tahu di luar mana dia buat punya aliran sesat yang lain. Ya dia sembunyikan aja gitu kan. Masya Allah. Tahun kedua repot itu. Jadi belum membangun. Nah, tahun ketiga Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, baru membuka Persia dan Syam. Kemudian wafat. Nah 10 tahun Sayyidina Umar bin Khattab, ya itu kenyang tuh. Rom, Bizantium, Konstantinopel, kemudian Persia, Romawi, kemudian Syam, semua dilebarin itu. Nah fase Sayyidina Utsman bin Affan pembangunan ekonomi. Ya banyak ekonomi bertambah tuh di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Nah zaman Ali sudah mulai tuh. Ya perebutan karena kisru oleh wafatnya Utsman bin Affan dituntut Sayyidina Ali untuk mengkisos, sementara pembunuh yang royok Utsman bin Affan itu 600 orang gitu. Ya disitulah akhirnya yang nyampe ke Indonesia bahwa khilafah itu tidak bagus ya tadi. Ya. Gitu. Tapi mungkin ini bisa jadi catatan juga ya, nggak sebelum mumpung ingat nih Kimo. Apa? Bisa jadi tema berikutnya adalah dengan ungkapan tadi ya Pak ya. Ini kita tentang suksesi kepemimpinan nih. Artinya kalau melihat dari karakter para sahabat, kok pembangunan yang dilakukan itu sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu. Iya. Dan memang ada efek-efeknya. Ini saya baru ngomong nih, tadi baru ngiring doang. Ya. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab Pak, kalau ada percikan masalah, dia datangi langsung bukan kalau bahasa sikat tuh tuntas. Jadi orang ada yang berani. Zaman Utsman ada percikan, bukan kita bicara tentang ketidakabdolan karena 4 ini sangat dicintai. Beliau saking lembut, pemalu.
ucapannya sudah jangan bergesekan, kita malu di hadapan Allah. Nah, karena memang gaya pembinaan berbeda. Nah, artinya apa? Ada efeknya. Meskipun ini juga kembali sunatullah. Seharusnya kepemimpinan yang dipegang oleh pemimpin yang tegas itu sangat berpengaruh kepada tumbuhnya gejolak-gejolak aliran-aliran yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Ada percikan. Nah, pemerintah harus tegas. Bagaimana dia akan bisa tegas? Ya kalau dia ngerti. Kalau tidak ngerti, minimal dia cinta dengan agamanya sendiri. Kemudian dia bertanya kepada ulama yang memang menjadi penasehatnya. Gitu. Yang bagus lagi, dulu itu mereka ulama tapi juga mereka pejabat. Nah, kita kan terpisah nih ulama dan umaro. Ya dulu tuh ulama umaro ya dia juga. Kemudian sampai dibagi. Nah, sekarang ini ulama umaro, ya artinya apa? Tidak akan tumbuh sampai lama ketika ada percikan langsung datangi. Jadi dibutuhkan ketegasan. Itulah butuhnya kerjasama antara umaro dan ulama. Dan ketika umaro itu soleh, melaksanakan dia tanggung jawabnya, derajatnya itu lebih besar daripada ulama. Sebagaimana derajatnya lebih besar para agnia yang ahli bersedekah ketimbang mereka yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan gitu. Jadi ada percikan langsung datangi, ada percikan langsung datangi itu. Ketika tidak tumbuhlah di mana-mana, apalagi ada pembiaran gitu. Kalau misalnya umaro itu tidak mau bekerja sama dengan ulama, ulamanya terpisah, tidak bersatu dengan umaronya, maka hal-hal demikian itu hanya menunggu bom waktu saja. Ya, makanya bersyukur alhamdulillah seperti pesantren Zaitun ada penanganan setelah bertahun-tahun ya. Sudah pemerintah sudah melakukan langkah-langkah dan sekarang sudah bahkan dari penyidikan menjadi penyelidikan ya. Nah, kita berdoa yang terbaik agar masyarakat atau umat ini kemudian tidak menjadi gelisah. Sebenarnya Allah itu menaburkan hidayah itu setiap saat kepada seluruh manusia, ya, menaburkan hidayah pada seluruh kehidupan itu. Tapi ada manusia yang menerima, ada manusia yang menampik. Maka bahasa tadi dalam surah Al-A'raf ayat 186, man yudlilillah fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada petunjuk untuk dia. Tidak ada yang bisa membawa hidayah untuknya. Kalimat ini bukan berarti Allah menyesatkan. Allah memberi, kemudian dia menolak. Amarah, nafsunya lebih besar, kemudian dia tampik semua petunjuk gerdek dalam hatinya. Kayaknya ini deh. Jadi tidak tajam mana sinyal langit, mana yang berkaitan dengan hidayah itu. Lebih kenceng kemauannya sendiri gitu kan. Kemudian wayadaruhum. Ya, kemudian mereka tuh ya menghindari. Ya. Fi tughyanihim ya'mahun, ujung-ujungnya tadi ya taruh dan keder lagi aja. Kita nggak buat aliran sesat aja suka keder, apalagi orang yang suka buat aliran sesat nggak ketemu ujungnya. Karena Islam itu agama yang pasti, semuanya tuh pasti jelas dari ujung awal sampai ujung akhirnya ada. Secara zohir, literatur bahasanya, hukumnya jelas. Secara batin efek-efeknya juga dijelaskan. Kalau kita sholat tahajud, kita nanti efeknya begini. Kalau sholat duha begini, kalau kita begini. Kemudian yang dilakukan dari sholat, dari akhir sampai selesai. Kemudian nanti dampak kepada pelaku, dampak kepada sekitar, dampak secara batin, jiwa ruh. Itu semua dijelaskan itu. Nggak ada ngarang-ngarang. Maka orang buat aliran sesat tuh kalau Anda bisa berdialog, kalau dia bisa menguasai, dia ujungnya pasti nggak ketemu. Menguasai aliran sesatnya aja ujungnya nggak ketemu, apalagi kalau dia nggak menguasai, ujung-ujungnya pasti tidak akan sedikit pun menguatkan orang lain, apalagi menguati dirinya gitu. Makanya buat mereka siapapun yang membuat aliran sesat, mikir dulu 100 tahun. Karena ujungnya ambiar gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya itulah butuhnya kita berguru kepada seseorang yang dia memang kita tahu dia di mana bergurunya gitu. Baik, ini tadi baru satu loh. Ya. Sebenarnya dari 10 ini udah ada beberapa sih yang memang kita
bahas ya, kita singgung. Yang kedua itu adalah meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi yang dibahas itu? Udah ya, apalagi yang dibahas tadi ya. Sudah ya berarti ya. Iya. Kemudian Sudah dua patokan itu kan. Kemudian yang ketiga meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Ada yang nomor 3 tadi seperti Musaddiq, bukan Musaddiq, Ahmadiyah. 125 tahun yang lalu. 135 tahun lalu. Berasal dari Inggris. Dengan kitab sucinya ngakunya namanya Tadhkirah. Saya pernah pegang kitabnya itu. Waktu di Depok, saya cek. Ternyata itu kutipan-kutipan Quran diambil sama dia. Kemudian dilanjutkan dengan bahasa dia. Nggak mampu dia. Ya, ujungnya mentok lagi. Jadi Quran diambil sesuai yang dia mau, sesuai dengan kepentingannya. Seperti perubahan sebuah kitab dari ucapan-ucapan lama kepada yang baru, itu juga ada kepentingan. Sementara Al-Quran tidak ada kepentingan manusia, bener gak? Ya, mungkin itu kali makalah mungkin, karena kan dia pakai bahasa Arab, jadi sama semuanya. Terus siapa yang buat dia jadi sebutan kitab suci dia? Itu dia. Saya melihat Indonesia ini banyak sekali. Ya, tahun 2004 ada nabi kan? Ngaku nabi juga, namanya Tugimin. Tugimin dari Depok Pak. Iya. Salawatnya nggak enak. Sallallahu ala Tugimin, nggak enak gitu. 2005 Lia Eden, ya kan? Nah, Lia Eden cepet tuh Polda tangkap langsung. Ya, tangkap 2 tahun. Nah, keluar kirain sadar, nggak tahu tambah gila lagi, ngaku malaikat Jibril. Baca nggak ceritanya? Iya. Jadi bukannya malah benar malah gila. Itulah tadi yang disebut yudlilillah. Dia menyesatkan diri dari petunjuk Allah. Ngaku malaikat Jibril. Iya. Untuk malaikat Jibril. Coba kalau ngomong malaikat Israel. Nenek-nenek seneng. Israel ketangkep nggak jadi mati dia. Kenapa nek seneng banget Israel ketangkep kek? Alhamdulillah kita nggak jadi mati. Oke. Kemudian berikutnya mengingkari otentisitas sudah tadi ya. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Nah, mungkin kalau ini agak berat ini deh. Nah, jadi gini Pak. Al-Quran itu tadi saya sebutkan bahasa Allah. Nggak ada yang Allah sendiri. Ternyata harus turun kepada kita. Maka kita nggak boleh kosong, harus belajar. Ya. Meski disebutkan ya ilmu nahu, ilmu sorof itu ya sampai disebutkan orang yang menguasai ilmu nahu maka dia bisa menguasai ilmu kehidupan. Ya, guru saya menyampaikan ternyata dari ilmu nahu itu dia bisa menerjemahkan sampai mentafsirkan, dari menerjemahkan sampai menafsirkan. Ya, ilmu nahu disusunnya dirangkainya oleh Imam Sayyidina Ali bin Abu Thalib karramallahu wajah. Kemudian ilmu sorofnya ya namanya tensis ya. Kalau ilmu itu grammarnya itu Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian pada ilmu-ilmu yang lain terus semua ilmu itu disebut ilmu alat, mantik, balagus segala macam dalam rangka persatuan untuk membuka isi Al-Quran, menerjemah dan mentafsirkan. Nah, pertanyaannya orang yang sering membuat aliran baru itu dia nggak mengerti ilmu alat ini yang saya sering kita temukan, nggak mengerti ilmu alat ini, kemudian dia lebih banyak kepentingan, ilmu alatnya nggak mengerti, ada kepentingan pribadi, ya dia dimulai dengan ekonomi yang baik seperti maaf, saya bertemu dengan 3 anak buahnya Musaddiq tahun 2008 dan saya langsung berdebat gitu. Jadi saya ketika di rumah, Ustadz tolong anak saya, Ustadz tolong anak. Kenapa Bu? Ya Allah Ustadz, masuk di pengajian, setiap pulang dikasih uang 500.000. Besok lagi masuk lagi, kasih 500.000. Masuk lagi, anak seneng, masih kuliah sambil kerja dikit-dikit, pulang dikasih kita. Setelah itu tercatat anggota, ternyata ada iuran tiap bulan bayar 500.000. Balik lagi duitnya. Gitu. Akhirnya kalau nggak datang
Itu dikunjungin oleh pengurusnya. Ini daerah Tapos nih ya, Tapos Depok. Nah nggak lama saya diteriakin tolong, datanglah ke rumah ibu itu. Pas lihat ada 3 orang gede-gede, tinggi-tinggi, muda-muda. Ini siapa kata? Betul. Ini siapa kata siapa? Kata siapa? Ini siapa kata siapa? Kata saya tuh tanya sama dia kan. Oh saya ini, dia bawa Qurannya itu udah di apa namanya? Stabilo. Qurannya sudah di stabilo. Ya. Ngomong begini jelasin. Nah, akhirnya saya ambil Qurannya saya ambil, dia nggak bisa ngomong. Akhirnya saya usir pulang, udah keluar. Jangan sampai saya laporin polisi, bilang gitu. Nah dari situ ngelihat betapa memang dia mencari kelemahan untuk supaya bisa mencari masa sebanyak ujung-ujungnya tadi adalah supaya kotak amal tadi. Wallahu alam bisawab. Jadi saya banyak menemukan lah. Iya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang tadi melakukan pendaftaran keuangan tidak berdasarkan kaidah qiraat tafsir. Yang keenam, kaidah qiraat tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ini tadi kita sudah bahas sekali ya. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Oke, terus yang keenam, yang ketujuh, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Itu yang ketujuh. Dibaca dulu kali ya. Kemudian yang kedelapan, kemudian mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Terakhir, 9 mengubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu, dan yang terakhir mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Waduh. Masuk aliran sesat yang terakhir. Masa kembali ujungnya kepada kebutuhan dia. Ya. Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang disampaikan Pak oleh MUI. Jadi saya pikir ini boleh loh kita mencatat ya, boleh kita kemudian menyimpan ini. Minimal kalau kita misalkan ada omongan-omongan, kan banyak di masyarakat nih yang menilai nih, ini lu alirannya apa sih gitu. Nah, tinggal dilihat aja kriterianya. Ya. Apakah memang termasuk ke dalam 10 kriteria ini ataupun tidak, karena memang cara pendekatan ya ini kan sebenarnya jago-jago teknik marketing ya, kayak tadi misalkan gimana orang diiming-imingi dengan uang di awal. Siapa yang gak seneng ngaji dikasih 500.000 setiap datang ya kan, walaupun setelah itu kemudian, jadi gini, itu kan sebenarnya ketika orang diberikan sesuatu pasti dia punya ketergantungan. Nah, ketika orang memiliki ketergantungan, maka otomatis dia akan lebih mudah untuk dikendalikan. Ya, ketika di awal beberapa kali dikasih uang dan setelah itu kemudian dia terdaftar, ini sebenarnya sudah otomatis ya dia itu kemudian mengikatkan diri. Nah, ketika mengikatkan diri inilah baru berlaku aturan-aturan yang sebenarnya kayak tadi Kimo sampaikan. Ternyata justru dia harus ya menyetor uang gitu. Nah, jadi kalau kita melihat contoh nih ya, sekarang kan pemerintah juga telah mendeteksi melalui PPATK ini ada 286 rekening ya yang mengatasnamakan, Panji bilang ada 6 nama tuh kalau nggak salah yang beliau yang dideteksi kan. Dan kelihatannya kok tidak jauh-jauh dari urusannya adalah urusan finansial gitu. Nah, jadi kalau kita melihat, tadi Kimo sempat mengatakan kenapa kemudian masyarakat kita ini memang ataupun ada masyarakat yang gampang terpengaruh aliran sesat, salah satunya adalah karena faktor kemiskinan. Salah satunya ya, yang menyebabkan orang itu gampang sekali ikut, gampang sekali terpancing ya, gampang sekali kemudian diajak. Ya, kalau orang bilang misalkan, oh lu pindah agama karena mie instan gitu. Nah, sebenarnya ini pun bisa juga lo masuk aliran sesat karena uang. Nah, ini juga sebenarnya fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan tingkat ekonomi atau kondisi yang di bawah garis kemiskinan. Nah,
Tapi kalau kita melihat kayak misalkan Az-Zaitun, di sini kan juga banyak anak-anak orang yang berada yang masuk ke pesantren tersebut. Nggak cuma orang-orang miskin gitu. Oke. Jadi banyak juga orang-orang yang memang yang berada, yang kaya juga masuk ke sana. Ya artinya karena sebab pemahaman yang terbatas, kemudian juga mental yang dari mereka itu karena tadi harismatik daripada seorang figur membuat orang kemudian juga dicucuk hidung sampai akhirnya mereka juga mengambil jalan pintas atau mungkin mereka juga mencari sesuatu yang kalau saya berjalan sendiri mungkin saya lama, tapi ketika saya berada di benderanya, ada di belakang barisan dia mungkin bisa lebih cepat. Dan setiap orang punya kepentingan berbeda. Yang lebih umum memang adalah orang-orang yang diwawancarai. Kalau melihat kita berita itu, rata-rata memang orang-orang yang pemahamannya sangat minim sekali. Ya, sangat minim, sangat kurang. Seperti orang yang bicara sholat seminggu bisa dirapel. Bapak udah lihat videonya belum? Hah? Iya, sholatnya bisa dirapel. Bapak juga kalau menitip sama saya bisa, begitu. Ya, saya lihat videonya itu, ya. Wallahu alam bishawab. Nah, jadi gini, ada selain dari kalau kita melihat, ya sasarannya itu adalah orang-orang memang yang tidak memiliki kemampuan atau orang yang berada pada tingkat ekonomi bawah. Nah, di sisi lain ya, juga yang bisa terpengaruh itu karena fasilitas. Jadi contoh ya kalau kita melihat tadi pesantren Az-Zaitun atau yang sekarang itulah ya. Kan ini luar biasa ya, 2000 hektar kok nggak salah ya Pak ya. Luasnya dan di sana fasilitasnya sudah sangat mewah. Ya kan, kalau tidak salah saya dulu pernah mendengar itu lapangan bola yang dibuat tuh standar lapangan bolanya standar internasional gitu. Nah, fasilitas-fasilitas ini kemudian yang bisa jadi juga menjadi daya tarik bagi masyarakat yang berada pada status menengah ke atas ya untuk bisa ikut yang tidak memiliki pemahaman. Nah, ini bahayanya. Ketika masyarakat awam itu diiming-imingi dengan uang ya ikut di dalam aliran sesat, tapi ketika masyarakat yang berada pada status ekonomi ke atas ini lebih diiming-imingi oleh sesuatu yang bersifat mewah ya, yang menyebabkan mereka tertarik gitu. Wah, kayaknya anak saya kalau belajar di sana keren nih, gitu. Ya, kelihatan fasilitasnya aja udah oke nih. Nah, jadi flexing, mengukur dari dilihat dari. Karena memang secara umum juga kalau di luar tentang aliran yang kita bahas ini, banyak juga orang-orang yang memang memasukkan anaknya itu dengan mencari yang demikian, dan itu akhirnya jadi ya'ummu. Jadi universal, orang mencari memang fasilitas dulu, nyari kerennya dulu, dia nggak lihat lulusannya bagaimana, dia nggak lihat bagaimana kiprahnya di masyarakat gitu ya. Oke, baik, mungkin kita ingin memberikan kesempatan dulu nih kepada teman-teman bagi yang ingin bertanya, silakan. Baik yang ada di, nah ini kayaknya udah ada nih, sebentar saya lihat dulu ya. Muhammad Paijan. Sukses ya. Oh, ini dari Muhammad Paijan. Ya, alhamdulillah keren, luar biasa, sukses ya, pokoknya sukses selalu. Mohon izin keluar dulu. Oh, izin. Oke, dari yang lain barangkali yang berada di sini ada yang ingin mengomentari atau bertanya, ada pengalaman Pak. Barangkali ada yang pernah ikut aliran sesat, bisa sharing gitu. Pak Andri ikutan Pak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bahwa tema ini sangat menarik sekali. Kalau saya menggarisbawahi adalah kalau saya hanya mengikuti 7 daripada karakter pemimpin yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau memang aliran sesat ini setiap pemimpin itu ada timbul atau tumbuh adalah aliran-aliran sesat di masa kepemimpinan tersebut. Oh, mengamati seperti itu ya. Oke, silakan Pak. Menarik ini. Jadi kalau kita lihat dari presiden pertama, presiden kedua, lalu dan seterusnya bahkan seorang Kiai Abdurrahman Wahid pun di era pemimpinannya timbul juga aliran sesat yang ada di situ. Tapi
daripada karakter kepemimpinan ini ketika zaman Pak Haji Muhammad Soeharto ini sangat tegas dan jelas sekali bahwa tidak ada tumbuh-tumbuh seperti itu. Kekuatan itu hanya dua, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Bahkan kita dianggap tuh ekstrem kanan. Jadi yang apa udah agak-agak sesat bagi, mohon maaf, bagi agama Islam itu juga udah dikandangin tuh. Jadi nggak tumbuh. Awal-awal itu kan ketika zaman era Pak Harto ini adalah yang sering kita dengar adalah Islam Jamaah. Itu udah selesai itu. Dan nggak ada tumbuh di situ. Nah itu balik lagi adalah ke karakter kepemimpinan. Nah makin kesini era demokrasi yang gagal. Kalau pengamatan saya, Pak. Iya. Jadi bahwa ini demokrasi yang gagal dan kebablasan, di mana juga ditambah lagi era informasi dan digitalisasi, semua memiliki krisis keimanan. Bahkan teknologi pun di luar sana menjadikan Tuhan atau scientology. Itu aja kalau yang saya melihatnya itu, karena adanya krisis keimanan dan karakter dari pemimpin suatu bangsa tersebut. Oke. Ini opini artinya yang terjadi dulu di masa fase ya. Kita ini kan dari zaman Nabi sampai 5 abad setelahnya namanya manhaj nubuwah. Kurikulum kenabian. Karena 5 abad pertama itu Islam booming lah sampai 5 abad. Kemudian kalau Masehinya berarti abad kurang lebih abad 11 ya. Abad 11 tuh namanya manhaj Jabariyah. Jadi udah mulai otoriter segala macam. Dan ini sudah kurang lebih sudah 8 abad. Nah, saya mendapatkan berita bahwa di ujung hidup itu kiamat itu tidak akan datang kecuali sudah kembali ke manhaj nubuwah gitu loh. Satu sisi kita merindukan manhaj nubuwah, manhaj kenabian. Sisi lain ya juga preparing, al-isti'dad, persiapan gitu. Wallahu alam bishawab gitu loh. Ya yang jelas 5 abad di awal itu bagaimanapun ada prahara di masa khilafah ya, dengan segala macam dari mulai setelah Utsman, kemudian Sayyidina Ali, kemudian kepada Hasan, nggak lama geser kepada Husain kemudian terjadi peristiwa di Karbala, kemudian tampuk kepemimpinan diambil oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan seterusnya. Itu mulai berdarah-darah, tapi mulai bangkit lagi tuh sampai Bizantium, Konstantinopel segala macam. 5 abad setelah perang salib itu dimulai, pindah semua catatan-catatan ulama-ulama kita, dimulai namanya manhaj Jabariyah ya. Jadi mulai peperangan orang dari mulai Inggris, Romawi, Jepang, itu mulai sampai sekarang ini masih dalam kondisi demikian. Gitu. Ya kita berdoa kepada Allah apapun terjadi, Indonesia ini kalau bicara dengan mereka masih lebih baik. Cuma kan tidak boleh pernah merasa puas bahwa kita merindukan dengan segala kekurangan, memang kita pengen supaya rindu seperti masa-masa terdahulu. Bener nggak? Ya kalau ngelihat cerita saja kita sangat respect dan luar biasa dengan kehidupan saat itu. Kita membayangkan bagaimana dengan para sahabat yang langsung bertemu dengan beliau. Makanya Nabi menghibur kita kan dengan ucapan tuba liman ro'ani wa aman nabi, summa tuba liman lam yaroni wa aman nabi. Beruntunglah buat yang melihat aku, duduk bersamaku, kemudian beriman kepadaku, summa tuba sampai diulang 3 kali, kemudian beruntung buat mereka yang tidak pernah melihat aku umat akhir zaman, tapi mereka beriman kepada aku gitu. Insyaallah. Baik, ada lagi? Ya silakan Ustadz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Ya. Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Ki Haji Asy'im Asy'ari, di antara yang termasuk orang-orang yang sesat adalah kelompok ibahiyun. Wa minhum ibahiyuna yaquluna, orang-orang ibahiyun mereka menganggap bahwasannya
bagi orang-orang yang sudah mencapai kepada maqam mahabbatullah, kemudian orang-orang yang sudah hatinya itu terikat dengan Allah, mereka itu enggak perlu ibadah secara zahir seperti sholat, zakat dan lain-lain. Ibadah mereka cukup hanya membenahi akhlak batiniyah dan bertafakur saja. Sehingga hal ini dikomentari oleh Sayyid Muhammad di dalam syarah Ihya, bahwasannya kelompok ini adalah kelompok orang-orang kafir, orang-orang zindik, dan orang-orang dolalah, orang-orang sesat. Kemudian ketika mengomentari orang-orang yang dolalah, orang-orang yang sesat ini, maka ini adalah orang-orang yang menganggap atau sering mengatakan bid'ah terhadap kita. Maka ketika ada seseorang yang menganggap atau sering mengatakan bid'ah, ini harus kita luruskan bahwasannya di dalam kitab Qawaidul Ahkam yang dikarang oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam, yang makamnya itu enggak jauh dari makam Al-Imam Asy-Syafi'i, yang disebut juga sebagai Sultanul Ulama, beliau mengatakan bahwasannya bid'ah itu adalah malam yu'had fi zamanin sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjalani kehidupan beragama, maka di dalam syariat kita tidak terlepas dari hukum yang 5, wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Maka ketika di dalam kitab An-Nafahat syarah Al-Waraqah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau menjelaskan bahwasannya hukum taklifi itu adalah khitab Allah yang berkaitan dengan manusia, sehingga dikaitkan dengan bid'ah ini. Bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Karena tidak ada di zaman Rasulullah SAW, maka hal ini harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga hadis. Maka bid'ah ini adalah konsekuensinya ada 5. Ada bid'ah wajib, sunnah, mubah, dan lain sebagainya yang 5 tadi. Sehingga ada bid'ah yang wajib. Contohnya dulu di zaman Nabi dan para sahabat, Quran itu nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, sehingga bid'ah ini menjadi wajib. Bid'ah ini adalah istilah saja, bahwasannya sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW itu wajib ada di zaman sekarang untuk memudahkan manusia untuk bisa mengenal Allah dan juga Rasulnya. Kemudian lanjut kepada bid'ah sunnah, bid'ah makruh, kemudian bid'ah haram dengan contoh-contohnya yang dijelaskan. Mungkin itu singkatnya. Kemudian ketika tadi Ustadz kita menjelaskan tentang bahwasannya Mirza Ghulam Ahmad dia mengutip Al-Quran, Allah udah bilang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Suruh buat satu ayat aja yang semisal dengan Al-Quran. Kalau misalkan ada yang bisa, jago gitu kalau bahasa kita mah. Jadi yang termasuk ke dalam kelompok orang yang sesat juga adalah kelompok ibahiyun dan kelompok orang-orang yang sering mengatakan bid'ah. Mungkin seperti itu Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, oke. Bagus sekali dijelaskan sama Ustaz Zaki ya. Saya pernah menyampaikan ya, seperti ada bid'ah wajib ya, mempelajari ilmu alat, ilmu nahu, sorob, mantik, kemudian termasuk Quran tadi yang Nabi pernah menyampaikan la tudawwinul Quran, jangan dicetak itu Al-Quran. Tapi zaman Umar karena banyak perang, banyak yang meninggal, bisa nggak nyampe itu Quran ke Pekayon. Nah, dibuatlah mujahadah, istihad, ya tadwinul Quran. Nah, itu panitianya. Kemudian bid'ah tadi mandubah, sekolah-sekolahan tuh zaman Nabi nggak ada, tapi harus ada, diadakan sekarang. Kalau nggak ada, karena orang bodoh semua. Ya majlis taklim, sekolahan, nggak kebayangkan yang mati banci, yang mandiin maji, bahaya itu. Kemudian mubahah, punya baju bagus, ini bagus, punya handphone bagus, punya istri cantik, punya suami ganteng, itu juga mubah. Kemudian makruh, kalau makruh itu seperti ini ya Ustaz Zaki, mushaf atau tulisan di masjid.
ya, menghias masjid ya berlebihan satu, yang kedua diletakkan ayat-ayat itu di depan sehingga akhirnya orang baca lagi sholat tuh membaca ayat itu rusak. Makanya kaligrafi itu harusnya di samping aja, kalau nggak di belakang atau di atas, jangan di depan itu. Ya, tulisan ayat Quran aja jangan di depan, apalagi tulisan selain itu yang juga jalan tuh. Kalau lagi ini jangan, tapi tulisannya jalan, orang kan baca juga ya. Gitu. Nah, terus yang kelima, bid'ah muharramah tadi yang dimaksud. Ya, apa? Bid'ah sesat itu bukan yang maulid, bukan segala macam, tapi hal-hal yang ini tadi. Termasuk diantaranya nabi palsu, aliran sesat adalah bid'ah muharramah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yanuar. Ini maksudnya apa ya? Barangkali ada bisa langsung ini Kang Ram. Dan Apa nih? saya melihat ini kok sesuatu yang aneh. Tapi raise hand ini mungkin bisa disampaikan. Panduan MUI deteksi aliran. Enggak, ini yang di-share dari kita. Ini pertanyaan dari Pak Yanuar Ahmad ya, di mana nih? Di Klaten. Silakan. Waalaikumsalam. Salam. Puluhan akhir itu sudah ada ya dalam arti kata. Nah, fenomena itu muncul kembali sesuatu yang menurut saya aneh dalam arti kata, secara sporadis mendadak begitu. Kalau mohon maaf, analisa saya kok bisa ke arah untuk mengurangi perhatian sesuatu gitu, istilahnya apa itu tadi. Jadi kayaknya ke pengalian isu saja dalam arti kata. Udah politik ya. Ya, arahnya saya melihat seperti itu dalam arti kata, secara zahir, secara sudah menjadi sesuatu yang boleh dibilang, kita tahu kan NII itu kan sejak dulu memang dilarang. Nah, dengan kondisi yang sudah berpuluhan tahun dalam arti kata, saya melihat kejadian itu waktu saya masih kuliah dalam arti kata, ya sekitar 90-an awal ya, itu sudah dengar. Kemudian pada saat setelah lulus, mulai lagi setiap saat saya masih aktif di remaja masjid di Kabupaten Klaten waktu itu sudah mulai 96, 98 itu sudah mulai. Tetapi hal itu maaf, kayak dengan kondisi semacam itu, kenapa tidak ada tindakan yang real? Kan boleh satu kegiatan yang sifatnya menentang pemerintah, apalagi NII itu kan, mungkin Ustadz tahu sendiri, Om Agus juga mesti kalau tahu seperti itu, wah ini mesti anti Pancasila. Nah, hal-hal semacam itu menurut saya sekarang itu gampang sekali muncul. Karena apa? Semua serba instan. Banyak yang pengen masuk surga cepat, dalam arti kata mudah. Sehingga hal-hal yang bersifat instan itulah sekarang itu fenomena instan yang sekarang harus kita hindarkan kepada anak-anak kita. Dalam arti kata, kalau orang yang mengikuti aliran yang aneh-aneh, itu kebanyakan memang saya lihat arahnya adalah sesuatu yang gampang. Pengen masuk surga gampang. Kalau saya ngikut dia, gampang masuk surga. Nah, itulah yang mesti kita pahamkan, bahwa jangan orang kita itu suka dengan hal-hal yang bersifat instan. Menurut Ustadz bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi, Terima kasih Pak Yanuar. Memang kita bisa Luar biasa ya. menganalisa dari berbagai macam sisi, Pak. Baik dari sisi politik, kemudian dari sisi ekonomi, ya kan, kemudian tadi juga ada perasaan prasangka, sebenarnya kenapa sih ini itu dibiarkan gitu, kan ada kelihatannya pembiaran gitu. Nah kemudian ada yang melihat ini mungkin juga sebagai sebuah settingan. Sebenarnya kita bebas untuk melihat itu dari sisi manapun gitu. Nah cuman kan yang
yang bisa ditanggapi, apalagi kalau kita bicara kita sebagai warga negara dan juga kedudukan Majelis Ulama Indonesia yang memang sebagai sebuah lembaga yang mengatur kehidupan keberagamaan bisa memberikan intervensi terhadap hal-hal yang seperti ini, ya ini jelas hal-hal yang tampak, bukan hal-hal yang berada di balik itu gitu. Ya kan, kalau dalam konteks sosial itu ya kita bermain nih di di ruang depan gitu, nggak bisa kita bermain itu di ruang belakang. Jadi memang ketika muncul permasalahan di masyarakat, ya itu ya mungkin selama ini belum ada lagi muncul hal-hal yang terkait dengan Az-Zaitun. Baru kemarin ini yang menjadi viral adalah ketika waktu itu menggunakan salam ya, dengan menggunakan bernyanyi, dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah ini yang kemudian awalnya berangkat dari situ sampai akhirnya kalau kita lihat juga kan awalnya dari sana sampai munculnya rekening 200, itu hubungan itu gimana ceritanya gitu loh. Ya, kalau saya melihatnya gini, ini cerdasnya aparat kita ya, kalau menyusut kepada aliran, karena mereka juga berkomunikasi dengan ulama termasuk tadi di MUI. Maka kalau bicaranya tentang pengusutan laporan orang kepada tentang Az-Zaitun dari sisi aliran sesat, bisa jadi mereka mengelak. Karena ada pengakuan dari Panji Gumilang bahwa ini baru rencana doang kok, khotib yang perempuan atau khotib jadi imam gitu kan. Wacana, tapi ya? ketika diusut dari sisi tadi gitu ya. kan, ini baru nanti melebar balik lagi ke arah yang sebelumnya gitu. Ya. Gitu. Baik, ya saya kira justru sekarang kita masyarakat semakin cerdas, dan tadi saya meng-highlight apa yang disampaikan Pak Yanuar. Ya kita sebagai umat Islam memang perlu untuk hati-hati dan jangan iming-iming bahwa ini nih memang adalah cara tercepat untuk masuk surga gitu ya. Nah sehingga kita menjadi terpesona begitu. Ya artinya banyak orang yang tidak sabar. Ya berawal dari ini nanti berkaitan loh, bahwa ulama dan pemimpin juga nanti jadi kena juga itu. Banyak orang dari ekonomi yang lemah, kemudian orang pusing segala macam, akhirnya bersambunglah kepada urusan-urusan yang umum tadi. Ya, orang nggak sabar sampai urusan ekonomi berbuat kejahatan, orang nggak sabar gara-gara urusan ibadah juga akhirnya mereka pengen jalan pintas tadi seperti Pak Yanuar bilang, ya pengen buru-buru masuk surga gitu. Padahal kan tetap aja kudu nunggu dulu di alam barzah. Bahasanya demikian. Baik, bagus sekali, terima kasih Pak Yanuar. Ini di sini ada juga jamaah kita ya. Namanya Pak Yanuar juga. Ya, ini bisa nanti tadi sudah di-share sama Kang Ramdan ya. Ini panduan MUI untuk deteksi aliran sesat, bisa langsung di-download Pak. Jadi nanti kalau kita lihat aliran sesat, baca aja itu. Oh, ini kira-kira sesuai enggak dengan apa yang ada. Oke, saya kira ini waktu kita sudah lewat juga. Sekarang jam lewat 5 menit sih ya. Kayaknya kalau nggak ada kita akan. Saya sebenarnya pengen dengerin Ustadz Kiai Haji Muhammad Nur Effendi, tapi sudah di penghujung ya. Insya Allah beliau hadir nih dalam tawaduannya itu Usnur. Ada memang. Ya. Saya juga ada beberapa catatan cara menghadapi aliran sesat, tanda-tanda aliran sesat, kemudian kelemahan aliran sesat. Ya, bahaya aliran sesat. Ada 4 catatan saya, cuma saya nggak share. Kita utamakan dulu sambil rujukannya kita membantu juga dari MUI. Dan ini juga saya lihat poin-poinnya juga sangat signifikan, sehingga saya sama Ustadz Guswar barulah kita bicara tadi. Sejak ada Zoom ini kita nanti ngobrol ini aja, biasanya kita main ini aja ya. Ini salah satu upaya kita juga dalam sosialisasi Pak, artinya kita juga punya tanggung jawab, bukan hanya karena saya sebagai pengurus MUI ya, tetapi juga kita adalah bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab gitu, tanggung jawab untuk mensosialisasikan apa yang menjadi upaya MUI, karena selama ini seringkali kan MUI disudutkan tuh lama bertindak gitu. Nah sekarang ketika sudah ada, yuk sama-sama kita juga menggunakan apa yang sudah dihasilkan ya ini untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Jadi kalau ada orang yang masih bertanya-tanya mungkin nggak tahu gimana sih kiprah MUI, nah ini bisa kita langsung jelaskan ya dengan apa yang kita miliki. Saya kira begitu. Terakhir anjuran buat kita semua yang dekat, juga mungkin yang menyaksikan,
apa yang sudah disampaikan Nabi, guru-guru itu sudah lengkap sempurna. Perjuangan kita adalah bagaimana belajar mencari ilmu untuk mengamalkan apa yang sudah ditetapkan. Nggak usah aneh-aneh. PR pertamanya adalah guru dulu. Ketika sudah tahu gurunya, yang ini, sudah istiqomah sudah. Nggak usah aneh-aneh. Kalau kurang-kurang duit emang ujian, semua ngalami, apalagi pasca pandemi COVID. Sabar-sabar aja, nggak usah aneh-aneh. Apalagi pakai kholib tu'rob, berbeda supaya gampang dikenal. Ada masanya, apa yang instan itu cepat sekali lah rusaknya ya. Apalagi pakai makalah dari orang gaulnya orang Arab ya, bulbul ala zamzam fatu'rab. Kalau kau mau terkenal kencingin air jam-jam, terkenal kau di dunia. Itu pepatah orang Arab itu, bulbul ala zamzam fatu'rab. Kencing air jam-jam, terkenal kau seluruh dunia. Cuma terkenal jelek kan, jadi nggak cukup hanya terkenal yang penting ujungnya tidak baik ya. Apa yang ada jalani, belajar ilmunya, kemudian hadapi sambil ya kalau bicara kurang-kurang ibadah belajar, kurang ekonomi bersabar, terus bergerak ikhtiar, nggak usah aneh-aneh. Kelebihan uang nggak usah aneh-aneh, kurang uang juga nggak usah belok-belok dah. PR kita sekarang gimana bisa istiqomah aja susah, kita teran mulu sama urusan ini. Ya, payung tuh cuma ada buat ngaji doang. Ya. Buat ada payung cuma ada buat ke mall doang. Ya, paham gak? Kalau ke mall nih ada payungnya. Ya, kalau ngaji, Pak, kok nggak ngaji? Hujan, makanya ada payung berarti. Paham gak tuh? Iya, orang kita suka terbalik gitu loh. Iya, kalau pas mau dangdutan nih, gerimis, ntar juga berhenti. Begitu, lanjut dangdutnya. Kalau mau ngaji, gerimis, ntar gede nih hujan gitu. Ya, Oke. Iya. Itu pandangan yang optimistik dan pesimistik gitu. Tapi bagus juga tuh ya. Memang untuk hal-hal ya kadangkala punya optimistik tuh untuk hal-hal yang menyangkut dengan nafsu gitu tuh gampang bener optimis ya. Udah ntar juga kayak gitu. Jadi ini catatan terakhir. Ketika Allah melihat seorang hamba sekali berbuat maksiat, maka Allah panggil Mikail, wahai Mikail, bukakan pintu rezekinya seluas-luasnya. Maka kita sering lihat orang itu banyak dosanya, kok duitnya banyak loh, berkah kali ya. Kita salah lihat itu. Emang dikasih ongkos sama Allah, dikasih ongkosnya. Tapi ketika Allah melihat seseorang mendekat kepada Allah, ingin bertobat, ingin baik, Allah panggil lagi Mikail, Mikail, sempitkan rezekinya. Tutup gerbang rezekinya, karena aku ingin hanya dia datang kepada untuk aku seorang gitu. Makanya ada omongan, saya malah semenjak sholat susah Ustaz gitu. Semenjak saya ini kok susah ya. Makanya kalau kita lagi baik, kemudian susah, sah baiknya. Kalau kita mau tobat, ternyata nggak lama susah, ada ujian, sah tobatnya. Tapi sebaliknya ketika mau berbuat kesalahan, duit lancar, ya itu memang Allah buka. Tapi bukan berarti semua yang lancar itu lagi jalannya jalan jelek, enggak begitu. Ya ini tanda bahwa, nah kita yang lihat luar, tuh orang itu nggak pernah sholat tapi kok lancar aja ya. Daripada saya tuh gantungi ke karuan, ya mendingan kayak dia. Kita ketipu namanya. Gitu, ya Allah alam bisawab. Baik, silakan Kimo, kita tutup dengan doa. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah jaga dan pelihara kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim. Astaghfirullahal adzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jaida. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardu binuri syamsik. Ya Allah ya Rabbana, jaga iman Islam kami, jaga akidah tauhid kami, jaga ihsan dan tawakal kami. Hanya Engkau Allah, Allah, Allah dalam hati kami. Dari mulai mengenalmu nama Allah sampai mulut kami terakhir
dan nafas kami menghembuskannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, pelihara keluarga kami, anak istri kami, keluarga kami, keturunan kami, dan semua yang mencintai dan dicintai oleh kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, kami ingin wafat terakhir kami ya Allah dengan mulut, lisan, hati, jiwa, raga, dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyimpang dari kalam dan firman-Mu, tidak menyimpang apa yang sudah diajarkan, diwariskan oleh Nabi-Mu, tidak menyimpang dan digambarkan oleh ulama-ulama sampai kepada guru-guru kami, tidak menyimpang apa yang telah diamanahkan oleh orang tua dan guru serta ulama-ulama kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi majlis kopi uduk ini Allah, berkahi Shisha TV ini Allah, berkahi semua kami Allah lahir dan batin. Fa'alika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, demikian tadi kajian kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluangan dan usia yang panjang kepada kita untuk bisa berjumpa kembali minggu depan ya di program yang sama bersama dengan dua dai berbagi. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah Zoomiyah yang telah mengikuti Zoom dan juga bapak-bapak sekalian dari Majelis Kopi Uduk. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwafiq ila aqwamit wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau robek lagi.